apakah di holding atau PTPN 4. Dulu sahabat saya, Elia Masamanik, pernah memimpin di PTPN 3 kalau nggak salah ya. Dulu sebelumnya itu bersama-sama saya di El Nusa. Menyelamatkan El Nusa dari kebangkrutan. Itu nanti kita bahas mengenai cerita agility di sana. Dia selalu berbicara the power of sebiji kacang hijau. Dalam konteks agility, dia sedang berbicara mengenai iman di dalam kehidupan. Keyakinan, ketakwaan terhadap Sang Pencipta. The rest adalah mengenai upaya. Apakah kita diizinkan mendapatkannya? Apakah kita diizinkan untuk berbuat strategi agility dalam rangka membuat PTPN itu pada akhirnya adalah urusan Sang Pencipta. Bukan berarti kita menjadi tenang di dalam kehidupan, tapi ada keyakinan kita, ada Sang Penolong yang akan mengingatkan kita, yang akan membantu kita. Direksi boleh pidato mengenai agility, komisaris boleh pidato mengenai agility, kelincahan dan sebagainya, tapi sering ini hilang makna, hilang energi di dalam kehidupan. Nanti tolong dicatat, bikin jurnal masing-masing, kenapa ya bisa melemah ya? Kenapa dulu Sabam yang disekolahkan sama orang tuanya tahun pertama, kedua masih baik, tapi tahun ketiga dia mulai entertain dirinya mengikuti pembacaan puisi di kampus di Salemba. Kenapa dia tidak ingat misinya untuk menjaga amanah dari orang tuanya untuk bersekolah baik, selesai tepat waktu. Tapi itulah kehidupan. Kadang-kadang kita berbelok ke kiri, berbelok ke kanan. Sibuk kita melakukan sesuatu yang kurang relevan di dalam kehidupan. Dan ini terjadi di salah satu anak perusahaan Pertamina. Saya menjadi direktur keuangan 2011, ditarik dari Singapura. Ini perusahaan yang bagus. Dibangun tahun 1969 sampai dengan tahun 1995, bagus. Bagaimana agility itu bisa berubah arah? Adalah nature manusia untuk egonya menjadi lebih tinggi once dia masuk kepada tatanan di dalam jabatan yang lebih tinggi. Adalah nature manusia once dia mencapai dari kesatria menjadi brahmana, atau dari paria sudra naik ke kesatria, naik ke brahmana, nature-nya adalah command and control. Ada kekuasaan di situ. Perusahaan ini pun begitu. Tapi kita ingat, cerita agility adalah cerita leadership. Perusahaan sudah bagus, sudah sampai ke Timur Tengah, dia beroperasi. Kadang-kadang kita lupa menjaga. Dan kita pointing fingers, penyebabnya adalah harga minyak yang naik dan sebagainya. Anak usaha Pertamina ini bergerak dibilang oil and gas services. Pasarnya captive, ya, sangat sukses. Ya. Lupa menjaga, artinya manusianya, pemimpinnya lupa amanahnya. Kalau ada permasalahan, terjadi pembiaran, inilah yang kita dapat waktu itu. Dan kalau ada masalah, terjadi damkar, dipanggil pemadam kebakaran untuk memadamkan. Itulah strateginya. Di mana agility-nya? Itu pertanyaan saya yang pertama waktu saya hadir April 2011. Kita pelajari command control dari leaders yang penuh dengan ego itu yang nge-kill agility. Pertanyaan berikutnya adalah generasi mudanya seperti kalian itu ada di mana? Bukankah itu dulu dicanangkan? Bagian dari komitmen, bagian dari purpose, bagian dari vision and mission. Iya, to become one of the best di Asia. Malah waktu itu pencanangannya di seluruh dunia gitu. Tapi kenapa kita perilakunya menjadi berbeda? Kenapa level tengah yang lazim disebut sebagai prime movers, level-level managers, assistant managers, level GM di level tengah itu lupa melakukan foresight, lupa melakukan restructuring? Apakah karena dia takut dengan atasannya, atau juga sudah terjadi ikan busuk dari kepala di bawahnya? Dua peristiwa besar waktu itu, ada uang hilang 111 miliar dari perusahaan ini. Saya bilang ke tim saya di keuangan, nggak masuk akal.
Hilang Pak, katanya. Dari bank, betul. Yang kedua, kenapa direktur keuangan kita ditangkap? Nggak ada yang mau jawab. Kawan-kawan, agility, kita bilang tadi lincah, cepat beradaptasi. Tapi salah satu filosofi yang kuat di dalam agility itu adalah filosofi pungut sampah. Kalau kita tahu ada sampah di ruangan kita, di kantor kita pungut atau tidak? Saya tanya kenapa direktur keuangan ditangkap untuk suatu perusahaan yang TBK udah listed di Jakarta Stock Exchange. Nggak ada yang mau jawab. 2 bulan kemudian baru ada yang menjawab, itu pun dengan bisik-bisik datang ke ruangan saya di TB Simatupang. Kenapa beliau ditangkap? Jawaban mereka adalah nasib beliau nggak bagus Pak. Wow, di mana roh manusia itu sebagai generasi muda yang memimpin? Gambar yang ada di hadapan kita, boleh ikan, boleh burung, atau boleh makhluk aneh. Silakan tulis di chat box apa pandangan kalian mengenai benda yang ada di hadapan kita ini. Apapun itu judulnya, kalau kita simpulkan misalnya sore hari ini bahwa ini adalah ikan. Kita belanja ke pasar, kita beli ikan. Apa yang kita cek dulu di ikan tersebut sebelum kita melakukan pembelian? Before you decide to buy. Boleh dong saya lihat tulisannya di chat box. Ibu-ibu, bapak-bapak yang senang ke pasar. Terima kasih beberapa masukan. Ada yang bilang matanya, ada yang bilang insangnya. Semuanya adalah hal yang benar. Mata itu ada di kepala, ada di atas. 3 hal yang tidak bisa berbohong dalam konteks agility, kelincahan, itu ada di tubuh kita, kawan-kawan. Bisa dicerminkan. Hebat dia yang maha kuasa itu ya. Mata, suara, gerak tubuh, body language. 3 itu nggak bisa bohong. 1 kali boleh berbohong, tapi seminggu kemudian kalau kita berbicara ke orang yang sama, nggak bisa bohong. Kalau saya bicara siang hari ini, mata saya ke atas, saya nggak konsentrasi untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari PTPN 4. Kalau suara saya datar, saya hanya membacakan slide saya, end of the story, mendingan Rini tutup sesi ini, kalian nggak happy. Agility adalah masalah hati. Makanya saya kaitkan tadi dengan amanah, ihsan, tawakal, fatonah. Nanti koneksinya akan kita lihat. Jadi waktu mereka jawab tadi seperti itu, saya bilang, kemungkinan ini bukan salah mereka. Direktur keuangan ditangkap, kemungkinan bukan salah mereka. Uang hilang, belum tentu salah mereka. Bisa diperintah. Jadi pertanyaan saya waktu itu, you diperintah, kenapa mau? Pak Sabam, tolong jangan lagi. Kalau saya salah, saya siap dipecat, saya siap keluar dari perusahaan ini. Kalau ikan busuk dari kepala, ada indikasinya. The whole system, semua entitas ini, body ini, korporasi ikan ini, dia akan busuk.